Ya, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana memilih sofa, ya, menentukan ukuran sofa yang kira-kira cocok untuk ruangan 3x3 dengan potongan rumah seperti ini ya, potongan rumah seperti ini. Nah, pintu di tengah-tengah seperti ini. Jadi ini kan rumah, sebelahnya kamar dan sebelahnya ruang tamu. Jadi saya akan membagikan tips bagaimana pemilihan ukuran sofa. Kalau kita lihat di ruangan tamu ini, ya walaupun di ruangan tamu ini minimalis, tapi uh, untuk letak sofanya itu kelihatan pas, ya, tidak terlalu sempit di dalam ruangannya, tidak terlalu sempit, dan kemudian dia tidak menumpuk sofanya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita pergi ke pasar, kita pergi ke toko untuk membeli sofa, kita kadang-kadang bingung menentukannya. Begitu kita bawa pulang, sofanya ternyata kebesaran atau kekecilan tidak pas di ruangan. Yang paling pertama kita harus tahu dulu ya, pertama yaitu masalah ketinggian dinding. Ya, kalau dinding kita tingginya cuma sekitar 3 meter, ya maka sofanya nggak usah terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya dinding kita itu tingginya 4 meter, jadi pilihlah sofa yang sandarannya tinggi biar tidak terlalu banyak space yang kosong di dindingnya. Kemudian untuk ukuran, nah di sini untuk ukurannya saya kasih tahu ya. Ini ruangan ini nggak sampai 3 meter, dan kemudian ada pintu itu di gorden, ada pintu, jadi itu nggak bisa ditutupin. Jadi space yang tersisa dari pojok sana sampai ke pintu sini itu cuman 160 cm. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya begini ya. Pertama, kita ketahui dulu untuk sofa yang besarnya itu, ya, berapa lebar sofa. Oke. Berapa lebar sofa dari belakang situ ke depan sini. Kalau lebar sofanya itu 75 cm atau 80 cm, kita kurangkan dengan kursi yang ini, dari pinggir sini ke pinggir sini itu berapa. Jadi dia itu posisi menyusunnya tidak boleh menumpuk, ya, tidak boleh menumpuk. Jadi posisinya itu harus ada celah sekitar 10 cm baru kelihatannya pas. Jadi kalau yang ini 75, ya kan, yang ini cuman sekitar 75 juga, nah, baru dia pas karena kita cuman punya ruangan 75 cm. Kemudian untuk ke panjangnya, ini berapa? Ruangan kita ini panjangnya berapa misalnya kan, nah kesininya. Nah, kita harus sama juga cara ininya. Jadi cara mengukurnya, kita harus tahu sofa ini kesini tadi kan ke depannya cuman 75 cm. Terus yang ini panjangnya berapa? Gitu kan. Supaya sofa kita tidak supaya sofa kita itu menyusunnya itu enak gitu loh. Nah, kadang-kadang kita nggak ngukur ruangan terlebih dahulu waktu beli sofa, sehingga yang terjadi begitu sampai ke rumah, ya, sofanya tidak bisa disusun. Ada yang di dapur, ada yang di ruang TV satunya, ada yang di ruang tamu. Itu karena kenapa? Karena kita tidak mengukur terlebih dahulu. Intinya yang paling harus kita tahu itu panjang sofanya ini berapa. Terus kita nggak bisa mengukur cuman yang satu ini saja. Kita harus mengukur juga yang ini panjangnya ke belakang tuh berapa, yang sofa yang kecilnya ini. Kemudian yang ini juga panjangnya ke belakang itu berapa. Jadi kita tahu ukurannya. Jadi sofa kita tidak menumpuk atau juga tidak terlalu kekecilan di sebuah ruangan. Kalau ruangannya gede terus sofa yang kita beli itu kecil, dia cuman istilahnya terpojok di pojokan gitu loh. Nah, jadi kelihatannya seperti kurang. Jadi saya ulangi lagi, terutama tipsnya tahuin dulu panjang ke depannya berapa, terus panjang sofanya berapa, disambung dengan sofa yang ini, disambung dengan sofa yang ini berapa, sehingga posisinya itu tidak berantakan. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ruangan tamu yang ini ya, ini ruang tamu yang sangat sederhana. Ini pintu, sehingga dia tidak mengganggu. Jadi kita bisa
menentukan pilihan kita mau beli sofa seperti apa. Kemudian juga kalau kita lihat di sini juga, kalau membeli sofa itu perhatikan juga ya, lebar pintu kita berapa, apakah dia bisa masuk apa tidak sofanya itu. Jangan sampai pernah kejadian saya ngantar sofa ke tempat orang lain itu sofanya nggak bisa masuk di pintu, akhirnya kebingungan mana sofanya nggak bisa dikembalikan lagi kan. Nah, itu perhatikan juga tinggi sofanya, tinggi pintunya berapa, karena pintu bisa juga sofanya bisa dimiringkan waktu dimasukkan. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Video yang sangat sederhana ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami untuk cara menyusun sofa di ruangan tamu kita. Ukur terlebih dahulu, saya ulangi lagi, ukur terlebih dahulu depan ke belakangnya berapa, kemudian ruang yang tersisa itu berapa ya. Nah, begitu juga untuk yang panjangnya, untuk panjangnya berapa, kemudian nanti setelah disambung yang kecil itu berapa. Di sini juga seperti itu. Jadi lebih baik dipikirkan dulu matang-matang, kapan perlu deh kalau misalnya kita ke toko itu bawa meteran juga nggak apa-apa. Oke guys, terima kasih ya, semoga ini bermanfaat. Sedikit tips dari saya. Terima kasih.